Selamat pagi, saya Andian Ari Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan praktek marinate. Anda tentu pernah mendengar tentang proses pencencaman atau marinating makanan sebelum memasak atau membakar. Marinate adalah campuran bumbu yang digunakan untuk membumbui atau mencencam makanan. Pada percobaan kali ini, Anda akan melakukan percobaan yang terkontrol untuk melihat faktor-faktor apa yang paling penting dalam pembuatan komponen pencencam yang meresap ke dalam bahan makanan. Selain itu, Anda juga akan belajar bagaimana cara memaksimalkan proses pencencaman. Alat yang harus Anda siapkan adalah telenan, pisau, penggaris, gelas bening 8 buah, dapat terbuat dari kaca atau dari plastik seperti gambar di sebelah kanan atas, sendok, timbangan digital, gelas ukur, kertas HVS, dan terakhir plastik wrap atau kemasan plastik. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk setiap kelompok dalam melakukan praktek ini adalah tahu putih sebanyak 2-3 buah, air, pewarna makanan, gunakan warna merah atau hijau, kemudian bahan lain sesuai pembagian kerja setiap kelompok, misalnya garam, gula pasir, cuka, minyak goreng, yogurt plain atau susu. Bagi Anda yang mendapatkan bahan yogurt, maka gunakan yogurt plain seperti gambar di kanan bawah. Jangan sampai Anda memilih fruit yogurt atau yogurt yang diberi tambahan buah atau pewarna. Pertama-tama, Anda harus membuat larutan standar terlebih dahulu. Siapkan 6 buah gelas bening, kemudian beri label dengan tulisan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masukkan 100 ml air ke dalam setiap gelas. Masukkan pewarna sebanyak 0, 1, 2, 4, 8, dan 16 tetes secara berturutan ke dalam gelas nomor 1 sampai dengan 6. Lalu, aduk rata dengan menggunakan sendok. Pengadukan ini harus urut dimulai dari gelas nomor 1, 2, 3, sampai dengan 6. Setelah diaduk, maka larutan standar sudah siap dipakai. Sekarang, mari kita siapkan larutan sampel. Bahan yang dibutuhkan untuk larutan sampel dapat dilihat pada tabel berikut ini. Cara membaca bahan untuk larutan sampel adalah sebagai berikut. Contoh, Anda yang mendapatkan sampel garam, maka Anda harus menyiapkan air 200 ml, garam 16 gram, dan pewarna 8 tetes. Sedangkan Anda yang mendapat sampel minyak, maka harus menyiapkan air 200 ml, minyak goreng 10 ml, dan pewarna 8 tetes. Demikian juga untuk Anda yang mendapatkan bahan lain. Siapkan gelas bening, beri label sesuai dengan nama sampel, yaitu air, garam, cuka 6%, dan seterusnya. Pertama-tama, masukkan terlebih dahulu 200 ml air ke dalam gelas sampel. Lalu, masukkan bahan lain sesuai yang tertulis dalam tabel daftar bahan. Misalnya, garam, cuka, gula, minyak goreng, susu, dan yogurt. Lalu, aduk rata dengan menggunakan sendok. Untuk bahan padat seperti gula dan garam, pastikan semuanya larut. Masukkan pewarna 8 tetes, lalu aduk rata dengan menggunakan sendok. Akhirnya, larutan standar dan larutan sampel telah siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya adalah proses marinate tahu. Siapkan 2-3 buah tahu putih, kemudian potong dadu dengan ukuran 1 x 1 x 1 cm. Siapkan minimal sebanyak 16 buah. Masukkan 2 potong tahu ke dalam setiap gelas. Masukkan 2 potong tahu ini ke dalam gelas larutan standar nomor 1 sampai dengan 6 dan gelas sampel. Kerjakan proses ini dengan cepat dan hampir bersamaan. Pastikan 2 potong tahu di dalam setiap gelas ini jangan saling berdempetan. Kemudian hidupkan stopwatch. Marinasi tahu di suhu kamar selama 1 jam. Selama proses marinasi, balik tahu setiap 15 menit. Meskipun demikian, ada perkecualian untuk sampel setengah jam dan sampel dingin. Khusus untuk sampel setengah jam, marinasi larutan sampel dilakukan pada suhu kamar selama setengah jam. Sedangkan untuk sampel dingin,
Marinasi larutan sampel dilakukan pada refrigerator selama 1 jam. Awas, jangan sampai salah ya. Meskipun demikian, marinasi 6 buah larutan standar untuk semua sampel tetap dilakukan pada suhu kamar dan selama 1 jam. Oleh karena itu, bagi Anda yang mengerjakan sampel kode setengah jam dan sampel kode dingin, tetap lakukan marinasi larutan standar pada suhu kamar dan dalam waktu 1 jam. Jangan sampai salah ya. Sekarang, mari kita lakukan penilaian tingkat absorpsi. Pertama-tama, siapkan kertas HVS, kemudian tuliskan angka 1 sampai dengan 6 dan nama sampel. Bungkus kertas HVS ini dengan plastik. Setelah tahu selesai dimarinasi, maka angkat tahu dari dalam gelas. Letakkan tahu di atas kertas pada tulisan yang bersesuaian. Misalnya, tahu dari larutan standar nomor 1 diletakkan pada tulisan angka 1. Tahu dari larutan standar nomor 6 diletakkan pada tulisan angka 6. Sedangkan tahu dari larutan sampel diletakkan pada tulisan larutan sampel. Amati warna tahu pada larutan sampel. Warna tersebut mirip dengan warna tahu yang diletakkan pada larutan standar nomor berapa. Contohnya tahu pada sampel garam ini warnanya mirip dengan tahu pada larutan standar nomor 3. Oleh karena itu, nilai tingkat absorpsi tahu pada larutan garam kita beri nilai 3. Kadangkala terjadi kasus-kasus khusus, misalnya warna tahu pada larutan sampel ini ternyata lebih tua daripada warna tahu pada larutan standar nomor 4, tetapi lebih muda daripada warna tahu pada larutan standar nomor 5. Jika terjadi seperti ini, maka Anda tuliskan bahwa warna tahu sama dengan 4,5. Apabila warna tahu lebih tua daripada warna pada larutan standar nomor 6, maka tuliskan nilainya lebih besar dari 6. Tuliskan warna permukaan luar tahu pada tabel ini, yaitu pada kolom absorpsi atau luar. Tuliskan dengan angka mulai dari 1 sampai dengan 6. Eksperimen selanjutnya adalah penilaian tingkat absorpsi. Anda mempunyai 2 buah tahu untuk setiap sampel. Sekarang, belah 1 buah tahu sampel. Dokumentasikan potongan tahu ini seperti pada gambar di samping. Unggah foto setiap sampel absorpsi di Google Drive pada folder tahu absorpsi. Nama file di rename supaya menunjukkan nama sampel. Misal, absorpsi cuka 6%.jpg, absorpsi garam.jpg, dan lain sebagainya. Kemudian, tunjuk 2-3 orang per rombongan belajar untuk mengamati 10 sampel foto absorpsi tahu. Mahasiswa yang ditunjuk sebagai pengamat ini kemudian harus mengamati seberapa jauh warna masuk ke dalam permukaan tahu. Berdasar foto yang diunggah oleh semua kelompok, kemudian mahasiswa pengamat harus mengamati 10 sampel potongan tahu. Bila warna masuk ke dalam tahu, maka beri tanda plus. Tetapi bila warna tidak masuk ke dalam tahu atau warna hanya ada di permukaan kulit tahu saja, maka beri tanda minus. Semakin banyak tanda plus, maka warna semakin masuk ke dalam. Tulis tanda plus atau minus tersebut pada kolom absorpsi. Oleh karena itu, data pada kolom absorpsi ini nanti akan tertulis minus, plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya. Ingat, semakin banyak tanda plus artinya warna tahu semakin masuk ke dalam. Setelah Anda selesai melakukan praktek, Anda harus mempresentasikan data dan share data kepada seluruh anggota kelompok. Pertama-tama, unggah foto di Google Drive. Foto yang harus diunggah adalah foto absorpsi atau keadaan tahu sebelum dibelah seperti berikut ini. Dan yang kedua adalah foto absorpsi atau foto tahu setelah dibelah seperti gambar ini. Nama file foto di-rename supaya menunjukkan nama sampel. Misal, absorpsi cuka 6%.jpg, absorpsi garam.jpg, dan lain sebagainya. Unggah foto setiap sampel di Google Drive
sesuai dengan folder masing-masing, yaitu folder tahu adsorpsi untuk foto warna tahu bagian luar, dan folder tahu absorpsi untuk foto warna tahu bagian dalam. Kemudian setiap kelompok mengisi data hasil praktek adsorpsi atau warna tahu bagian luar di Google Spreadsheet. Lalu untuk petugas pengamat, yaitu sebanyak 2-3 mahasiswa per rombel, segera isi data hasil praktek absorpsi atau warna tahu bagian dalam di Google Spreadsheet. Setelah semua kelompok melengkapi data di Google Spreadsheet dan foto di Google Drive, maka Anda bisa mulai menyusun laporan. Untuk bagian dokumentasi pada laporan, maka foto dokumentasi ini harus mencakup sampel semua kelompok, baik sampel tahu bagian absorpsi maupun sampel tahu bagian adsorpsi. Sedangkan untuk pembahasan, silakan Anda bahas semua hal yang ditanyakan pada bagian diskusi yang sudah dituliskan pada lab sheet. Demikian hal-hal yang harus Anda lakukan untuk praktek Marinate. Selamat mengerjakan dan semoga sukses!